Pagi hari ini kita membaca buku yang ditulis oleh Ellen G. White yang berjudul adalah Kemenangan Akhir. Di dalamnya dalam buku-buku catatan di surga, di mana nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat, akan menemukan keputusan pengadilan itu. Nabi Daniel berkata, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukakanlah kitab-kitab Wahyu menjelaskan pemandangan yang sama, menambahkan dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20:12. Kitab kehidupan itu berisi nama-nama semua orang yang sudah pernah memasuki pelayanan Allah. Yesus menyuruh murid-muridnya, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lukas 10:20, Rasul Paulus berbicara mengenai teman sekerjanya yang setia, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi 4:3, Daniel memandang kepada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi, menyatakan bahwa umat Allah akan diluputkan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12:1. Dan Pewahyu mengatakan bahwa mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki kota Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 27. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Ayat 3 ayat 16. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka dicatat di surga. Nehemia merujuk ke situ pada waktu ia berkata, ya Allahku, ingatlah kepadaku dan janganlah hapuskan perbuatan bakti yang telah dilakukan terhadap rumah Allahku. Nehemia 13:14. Di dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Di dalamnya ditulis setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan. Semuanya dituliskan dengan setia menurut waktu, dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Pemazmur kata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kudaftarkan? Mazmur 56 ayat 9. Ada lagi satu buku catatan dosa manusia, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12:14. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapannya engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12:36-37. Kata Yesus, juru selamat, maksud dan motif-motif yang tersembunyi akan tampak dalam daftar yang tidak boleh salah itu, karena Allah akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku atas segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Yesaya 65 ayat 6 dan 7. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di sorga dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah.
setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan, amaran surgawi, dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, menaruh yang digunakan untuk diabaikan, atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam buku ini bahwa setiap perbuatan pelayanan kita, baik bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja, sintua para majelis, para pelayan gereja, aktivis gereja, setiap pelayanan kita, setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat pencatat. Dan suatu saat kita akan diadili. Kita akan diadili